Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Keramat Horor. Kali ini saya akan membagikan suatu pengalaman dari salah seorang narasumber. Kebetulan narasumber kali ini mempunyai suatu pengalaman di saat dia dan seorang temannya pulang dari daerah Banjar. Dan di tengah perjalanan itu, dia harus mengalami hal yang cukup menakutkan. Bagaimana kisahnya? Simak terus videonya sampai selesai dan jangan lupa sebelum mulai ke ceritanya, alangkah baiknya kalian santaikan dulu saja diri kalian supaya kalian bisa menikmati cerita yang dibawakan oleh channel Keramat Horor ini. Kalau sudah, kita mulai ke ceritanya. Waktu itu, saya disuruh oleh bapak untuk mengambilkan suatu barang di rumah paman saya. Kata bapak sangat membutuhkan barang tersebut esok hari. Mau tidak mau, saya harus pulang pergi hari itu juga. Sudah terbayang jarak yang harus saya tempuh menuju rumah paman saya tersebut. Karena dari tempat saya tinggal ini, menuju rumah paman saya yang berada di Banjar. Kalau menggunakan sepeda motor, kurang lebih memakan waktu sekitar 7 jam. Mau tidak mau, karena bapak sangat membutuhkan barang tersebut, saya harus berangkat ke sana. Saya mengajak salah satu teman saya yang bernama Ujang. Karena kalau sendirian sudah terbayang rasa capeknya seperti apa di perjalanan. Kebetulan Ujang ini adalah teman dekat saya. Singkat cerita, sekitar pukul 8 pagi, saya lalu melajukan sepeda motor saya, berangkat menuju kota Banjar. Kebetulan waktu itu hari Rabu. Jadi jalanan tidak terlalu ramai, namun masih banyak mobil-mobil besar yang melintas di jalanan tersebut. Singkat cerita, setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, akhirnya kami sampai di rumah paman saya. Kebetulan waktu itu, paman sedang panen di sawahnya. Di rumahnya hanya ada anaknya. Setelah beristirahat sebentar di rumah paman saya berencana untuk menyusul paman di sawah. Karena tidak enak juga kalau memang saya datang dan tidak bertemu sama paman. Setelah sampai di sawah milik paman, waktu itu saya berbasa-basi dulu kepada paman. Barangnya ada di rumah, tadi si Dede udah ngasihin belum? Kata si Dede, Mamang yang tahu barangnya disimpan di mana. Ya sudah tuh, nanti sebentar lagi Mamang pulang dah. Setelah membereskan perlengkapan di sawahnya, Mamang dan Bibi lalu pulang bersama kami. Setelah sampai kembali di rumah Mamang saya, Mamang menyuruh saya untuk beristirahat dulu saja sejenak. Karena memang harus menempuh perjalanan yang cukup jauh juga. Malahan kalau bisa mah mending nginep saja di sini, biar besok pulangnya. Ah, enggak Mang. Nanti Bapak malah ngomel-ngomel. Oh iya deh. Tapi makan dulu sebelum pulang. Terus jangan terlalu malam. Kalau bisa jam 5 dari sini udah berangkat lah. Jangan lewat dari maghrib. Ucap pamanku waktu itu menyuruhku. Nah, setelah makan, akhirnya pukul 5 saya dan Ujang lalu berangkat untuk kembali ke rumah. Dengan mengendarai sepeda motor dengan laju yang cukup cepat, berharap kita bisa sampai lebih cepat di rumah. Namun naasnya, ketika di daerah Tasik, waktu itu ban belakang motor saya pecah. Dan parahnya lagi, lokasi di mana pecah ban motor saya itu ternyata tidak ada tambal ban. Akhirnya
Mau tidak mau, saya dan Ujang harus menuntun sepeda motor itu untuk mencari lokasi di mana ada tambal ban. Setelah cukup jauh, saya dan Ujang mendorong motor. Ada sekitar hampir 2,5 km. Akhirnya di situ saya menemukan sebuah tambal ban di pinggir jalan. Kebetulan waktu itu yang nambal ban ada sekitar 4 orang, sedangkan yang mengerjakan hanya sendirian. Otomatis saya dan Ujang harus menunggu lagi. Hingga akhirnya motor saya bisa selesai sekitar pukul 8 malam. Waktu itu saya merasakan mata sudah mulai merasa kantuk. "Jang, tukeran bawa motornya, Jang. Mata udah sepet. Ya udah, tapi jangan tidur di motor, bahaya." "Iya, enggak." Lalu Ujang mengambil posisi untuk mengendarai sepeda motor, sedangkan saya dibonceng di belakang Ujang. Hingga akhirnya setelah melajukan kendaraan cukup panjang, tibalah kita di suatu tempat. Maaf, saya tidak bisa menjelaskan di mana tempat itu. Sekitar pukul setengah 10 waktu itu, Ujang dan saya berencana untuk mencari tempat beristirahat dulu. Karena Ujang juga merasakan matanya cukup ngantuk. Dan ternyata jalan yang kita lewati itu, yang sedang kita lewati itu, jalanan yang cukup sepi. Di samping kanannya hanya ada pepohonan, sedangkan di bawahnya, tepat di sebelah kanan, terlihat ada sebuah sungai yang mengalir. Sekitar 1,5 km dari kejauhan kami melihat ada sebuah warung yang masih menyala. Di warung tersebut menggunakan penerangan lentera. "Jang, berhenti dulu di warung itu yuk." "Udah yuk." Ujang lalu memberhentikan sepeda motornya di dekat warung tersebut. Kebetulan warung bambu tersebut di belakangnya terdapat beberapa rumpun bambu, dan di belakang rumpun bambu tersebut, tepat di bawahnya, ada sebuah sungai yang mengalir. "Jar, bentar ya, pengen kencing dulu." "Awas Jang, jangan kencing sembarangan." "Ya." Saya lalu memesan kopi kepada pemilik warung tersebut. Tampak pemilik warung tersebut adalah seorang perempuan. Ketika saya bilang memesan kopi, perempuan itu tidak menjawab. Dia hanya mengangguk. Wajahnya terus saja tertunduk. Saya lalu duduk di kursi di depan warung tersebut. Awalnya saya sempat merasa aneh. Kok ada warung di tengah jalanan sepi ini? Ditambah lagi yang jaga seorang perempuan sendirian. Kok berani? Pikirku waktu itu. Tak berapa lama, Ujang lalu datang dari buang airnya. Kebetulan si pemilik warung itu lalu menyodorkan 2 gelas kopi kepada kami. Sambil ngopi, saya dan Ujang coba ngobrol ke sana ke sini untuk membuat suasana tidak terlalu ngantuk. Dan di tengah obrolan kami, saya beberapa kali melihat ke arah wanita tersebut. Entah kenapa, perasaan dari tadi wanita itu hanya duduk dan terus saja tertunduk. Saya lalu coba mengajak berbicara perempuan itu. "Teh, sendirian saja? Memang gak takut di sini, Teh?" Wanita itu hanya menggeleng. "Memang kalau malam di sini rame, Teh, yang berhenti?"
Dia hanya mengangguk. Loh, apa memang gak bisa ngomong apa ya? Aku tak melanjutkan pembicaraanku kepada wanita tersebut karena takutnya wanita itu memang tidak bisa berbicara. Saya lalu melanjutkan obrolan saya dengan Ujang. Di sela-sela obrolan saya dengan Ujang, tiba-tiba Ujang merasakan perutnya sangat sakit. Duh, gimana ya? Teh, maaf, di sini ada WC nggak ya teh? Ucap Ujang kepada si wanita di warung tersebut. Si wanita itu tidak berbicara. Wajahnya masih saja terus menunduk. Namun tangannya menunjukkan ke arah bawah. Ujang lalu melihat ke arah yang ditunjukkan oleh perempuan tadi. Tampak ada seperti bilik yang ditutupi. Mungkin itu semacam WC. Ujang lalu turun ke ruangan tersebut. Nah, sedangkan saya tinggal sendirian bersama perempuan tadi. Teh, biasanya tutup jam berapa? Ucap saya coba membuka obrolan lagi. Perempuan itu tetap saja tidak menjawab. Ya, jenuh juga kan nunggu Ujang. Cuma diam sendirian. Tak berapa lama, saya mulai mencium. Ada aroma bau bangkai yang cukup menyengat. Saya coba mencari sumber tersebut. Namun ketika hidung saya pastikan, ternyata sumber bau bangkai itu seperti berasal dari wanita yang sedang duduk di dalam warung itu. Apa ada bangkai tikus ya di warung itu? Kok nggak dibersihin sih? Ucap saya dalam hati. Saya lihat ke bilik di mana Ujang sedang buang air besar itu. Ujang tak kunjung juga keluar. Padahal ada sekitar 15 menitan semenjak Ujang masuk ke bilik tersebut. Dan tak berapa lama, tiba-tiba lampu lentera yang ada di warung tersebut tepat yang disimpannya tak jauh dari wanita itu mulai padam. Otomatis posisi di warung itu menjadi gelap. Di situ, saat gelap, saya melihat wanita itu mulai berdiri, namun kepalanya masih saja menunduk. Loh. Saya lalu mengeluarkan korek untuk menjadi penerangan. Saat saya nyalakan korek api, samar-samar saya lihat wanita yang sedang berada di warung itu. Pakaiannya seperti ada noda darah. Lebih tepatnya, bahkan seperti dipenuhi oleh noda darah. Di situ saya mulai menatap dengan tatapan yang agak aneh. Perasaan tidak enak mulai saya rasakan. Ditambah dengan aroma bau bangkai yang terus tercium cukup menyengat. Dan tak berapa lama dari itu, saat si teteh tadi atau si wanita yang di warung tadi hendak berjalan ke depan, seakan ingin meminjam korek yang saya tadi nyalakan. Ku lihat sosok perempuan itu seperti menunjuk ke korek yang saya pegang. Saya lalu refleks memberikan korek saya kepada perempuan tadi. Dan ketika tangan wanita tersebut menyentuh tangan saya, terasa tangannya sangat dingin. Duh, teh, kok dingin banget teh tangannya? Perempuan itu tidak menjawab dan langsung saja berbalik. Saat berbalik, kulihat dengan jelas. Ternyata baju di belakangnya seperti ada semacam noda darah namun cukup banyak. Aku tak mau bertanya yang akan menyinggung perasaan perempuan tadi. Aku hanya diam. Sambil kembali duduk. Kulihat perempuan tadi mulai menyalakan
lenteranya. Namun ketika menyalakan lentera tersebut, alangkah kagetnya dengan apa yang saya lihat. Bagaimana tidak? Ketika lampu lentera dinyalakan, saya dapat melihat dengan jelas wajah dari sosok perempuan tersebut. Ternyata matanya hitam, serta dari lehernya mengucur darah yang terus saja mengalir sampai pakaiannya. Di situ saya langsung kaget. Kopi yang berada di meja langsung tumpah oleh tangan saya. Ketika saya menoleh ke tumpahan kopi, saya lebih terkejut lagi. Karena di dalam gelas itu, ternyata air kopinya berubah berwarna merah dan mengeluarkan bau busuk. Di situ saya mulai merasakan mual. Sosok itu lalu menatap saya. Cukup mengerikan karena memang terlihat dengan jelas dari cahaya lentera tersebut. Sosok itu tidak mempunyai mata, namun terlihat matanya bolong dan hitam. Wah, Jang, ayo Jang, pergi Jang, ucap saya kepada si Ujang yang langsung berlari ke arah motor. Namun saat saya berlari ke arah motor tersebut, Ujang sudah berdiri di sana, namun membelakangi saya. Dengan cepat, saya langsung naik ke motor, menyalakan stop kontak motor dan hendak langsung pergi dari tempat itu. Ayo Jang, naik Jang, ucap saya sambil tak melihat ke Ujang. Saya terus saja melihat sosok itu yang terus menatap saya dari dalam warung. Dengan cepat, saya langsung melajukan sepeda motor saya meninggalkan tempat itu. Sekitar 600 sampai ke 700 meter, saya coba tanya kepada Ujang. Jang, kamu lihat wanita tadi gak? Tak ada jawaban dari Ujang. Jang, kok diem aja Jang? Jang. Dan saat saya menepok paha si Ujang ini, ada sesuatu yang aneh. Karena terasa pahanya ini agak dingin. Karena kebetulan waktu itu Ujang memakai celana sontok. Jadi bukan celana panjang. Jadi sebagian tangan saya sempat memegang bagian kakinya yang tidak ketutup celana. Loh, Jang, waktu itu saya belum sempat menoleh. Saya terus saja melajukan sepeda motor saya. Hingga saat saya tengok dari kaca spion motor, di situ saya kaget. Karena yang di belakang saya itu adalah sosok yang tanpa kepala. Di situ saya langsung panik. Saya sudah tidak kontrol lagi membawa motor. Akhirnya ketika tikungan tajam di depan, saya langsung melajukan motor saya lurus. Tak bisa saya belokkan. Alhasil, saya terperosok ke selokan. Dan kepala saya waktu itu membentur sesuatu dan saya langsung tak sadarkan diri. Sadar-sadar, kulihat saya sudah dikerumuni oleh beberapa warga. Dan waktu juga terlihat masih gelap. Ucap saya yang waktu itu merasakan beberapa sakit di bagian tubuh. Coba duduk dulu, ucap salah satu warga di sana. Saya lalu didudukkan. Ini, minum dulu air, Salah satu warga yang lain coba menawarkan sebotol air mineral. Saya lalu meminum air tersebut. Kulihat ada beberapa luka di tangan dan kaki saya. Namun tidak terlalu parah. Hanya tangan sebelah kiri ada yang terkilir saja, namun tidak patah. Ngantuk, ucap salah satu si bapak di sana.
Tadi Pak, ada yang ngikutin di jalan. Hati-hati kalau lewat jalur sini. Di situ saya baru ingat, di mana Ujang? Teman saya mana Pak? Teman? Tadi di sini tergeletak sendirian. Enggak Pak. Tadi saya berhenti di warung di sebelah sana. Teman saya ke WC. Saya di situ lalu menceritakan kejadian yang saya alami di warung itu. Di situ tidak ada warung, ucap si bapak tadi. Di situ saya mulai langsung panik. Saya coba berdiri, namun terasa kaki juga masih terasa sakit. Memang di sebelah mana, Di sebelah sana, Pak. Gak jauh dari sini. Kurang dari sekilo, Pak. Ucap saya sambil menunjuk ke arah sana. Si bapak yang ada di sana berbicara kepada temannya untuk mencoba mengecek ke sana. Dia ditemani oleh salah satu temannya. Dia lalu melajukan sepeda motor menuju arah yang ditujukan oleh saya. Setelah cukup lama, ada sekitar 12 menitan, si bapak yang berdua itu lalu kembali ke arah kami. Ada Pak di sana Pak. Tergeletak Pak di tanah. Di situ saya mulai panik akan kondisi Ujang seperti apa. Walaupun merasakan kaki dan tubuh saya sakit, saya paksakan untuk berlari ke arah situ. Beberapa bapak-bapak yang lain coba menahan saya. Sudah Pak, naik ke mobil aja Pak. Karena kebetulan ada 2 mobil yang ada di situ. Mungkin si bapak ini adalah pembapak yang kebetulan lewat di jalur itu dan melihat saya tergeletak di pinggir jalan. Motor saya Pak, biar teman saya yang bawa. Saya ditemani oleh para bapak-bapak itu untuk kembali di mana mereka menemukan Ujang. Dan ketika saya turun, saya kaget melihat Ujang tergeletak di dekat rumpun bambu. Jang, ucap saya yang waktu itu kepada Ujang sambil terus saja saya menahan rasa sakit. Si bapak yang tadi lalu bergegas menghampiri Ujang yang masih tergeletak di tanah. Masih hidup Pak, tenang aja. Mungkin cuma pingsan. Di situ ada perasaan lega juga. Saya sangat khawatir akan kondisi Ujang. Ujang lalu coba dibangunkan oleh si bapak tadi. Setelah coba disiramkan sedikit air di mukanya, Ujang lalu mulai membuka mata. Namun ketika dia membuka mata, dia seperti ketakutan. Bahkan sempat berteriak, Jang, gak apa-apa Jang, udah Jang. Astagfirullah, ucap Ujang sambil terus mengusap mata. Udah, mending ngobrolnya nanti aja di tempat yang agak rame. Sekalian diobatin dulu lukanya. Kalau misalnya gak kuat bawa motor, udah sama temannya masuk ke dalam mobil. Biar teman bapak yang bawa motornya. Terima kasih Pak, maaf saya ngerepotin. Setelah melajukan kendaraan si bapak tersebut, akhirnya kita sampai di salah satu tempat yang cukup ramai. Lalu si bapak berhenti di salah satu warung yang berada di pinggir jalan. Di situ terlihat dengan jelas beberapa luka memar di tangan dan kaki. Namun waktu itu kondisi Ujang tidak apa-apa, mungkin hanya shock karena ketakutan. Jang, kamu masih kuat bawa motor gak Jang? Udah kuat, tenang aja. Ya udah. Memang kenapa tadi bisa kayak gitu? Iya, tadi pas saya niat buang air besar Pak di situ. Pas saya lagi jongkok,
tiba-tiba saya merasakan ada sesosok yang sedang berdiri di belakang saya, Pak. Otomatis saya menoleh. Namun alangkah kagetnya, Pak, pas yang di belakang saya itu ternyata sosok yang tanpa kepala. Otomatis saya langsung takut, Pak. Di situ saya langsung gak sadarkan diri. Memang di jalan itu, terkenal angker. Ucap pemilik warung di mana tempat kami beristirahat. Emang kenapa, Bu? Memang pernah terjadi sesuatu di situ? Ujar si bapak yang mengantar kami. Sudah lama, Pak. Ada sekitar 3 tahun yang lalu. Di sana pernah terjadi pembunuhan, Pak. Jadi sepasang suami istri yang sedang menjaga di warung tersebut dibunuh orang, Pak. Barang-barangnya dirampok. Memang tidak aneh, Pak, kalau pas malam biasanya warung tersebut suka terlihat. Dan kedua, suami istri itu kadang sering mengganggu orang yang berhenti di warungnya. Oh gitu. Pokoknya hati-hati aja, Pak, kalau melewat jalur situ. Ya kalau secara logikanya mana ada warung yang mau buka malam-malam. Apalagi menurut si A tadi warungnya cuma sendiri. Ditambah yang jaga perempuan sendirian. Mana ada, A? Kalau secara pikiran dingin itu sudah aneh kok, ujar si ibu pemilik warung itu. Memang iya juga, karena pertama saya berpikir seperti itu. Setelah itu, si bapak yang mengantarkan kami pamit dan ingin lanjut melakukan perjalanannya. Saya sangat berterima kasih kepada para bapak-bapak itu yang sudah menolong saya dan Ujang. Kulihat jam di tangan menunjukkan waktu pukul 1:30. Saya dan Ujang lalu melanjutkan perjalanan untuk pulang. Waktu itu kami benar-benar berkonsentrasi dan tak lupa sepanjang perjalanan kami terus saja berdoa supaya tidak mengalami hal seperti itu lagi. Singkat cerita, akhirnya saya dan Ujang sampai di rumah. Bapak waktu itu kaget melihat kondisi saya. Saya lalu menceritakan apa yang saya alami. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Tetap support channel kami dan jangan lupa setelah selesai nonton ceritanya, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe-nya, klik tanda like-nya, supaya kalian bisa terus mengikuti cerita-cerita yang dibawakan oleh channel Keramat Horor ini. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.